Puji Tuhan, selamat kita ketemu kembali di dalam ibadah tengah minggu ini. Pada hari Rabu ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang menguatkan kita, memberikan semangat bagi kita, dan memberikan arahan kepada kita untuk kita tetap hidup di dalam Tuhan. Namun sebelumnya itu kita terlebih dahulu berdoa. Bapa yang kekasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada kesempatan ini Tuhan, kami datang kepadamu bersyukur buat anugerah-Mu, buat kasih sayang-Mu, sehingga kami boleh kembali menikmati waktu dan hari yang Tuhan berikan bagi kami. Tiba saatnya Tuhan, kami akan mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya itu Tuhan, kami menyerahkan hati kami kepadamu. Juga hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Tuhan, urapi dengan kuat kuasa-Mu, supaya dia berkata-kata sesuai turut kehendak-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami sambut kebenaran firman-Mu. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita harus bersukacita, kita harus bergembira dalam hati kita. Karena itu adalah obat bagi kita untuk melawan semua hal-hal yang mengancam hidup kita. Dalam pikiran, dalam perasaan. Dengan memuji Tuhan, memuliakan Tuhan, kita boleh mendapatkan sukacita. Firman Tuhan pada kesempatan ini saya akan berbicara tentang kerjakan keselamatan. Mengerjakan sesuatu, seandainya saudara membuat kue, ketika saudara menghafal resep-resep kue itu, saudara tinggal satu-satu menaruh lalu mengocoknya, taruh di wadah pembakaran atau wadah pengukusan, lalu kue itu akan jadi, dan saudara akan menikmati hasil karya kerja saudara. Itu namanya saudara mengerjakan, sehingga saudara mendapatkan hasil yang baik dan mungkin enak dinikmati. Saudara-saudara yang kasih di dalam Tuhan, dalam kita mengikut Tuhan, kita juga harus mengerjakan dengan baik. Mengerjakan dengan hati, mengerjakan dengan sungguh-sungguh, supaya dalam pekerjaan yang kita lakukan untuk Tuhan itu tidak sia-sia, tapi itu mendatangkan sebuah hasil dan menyatakan sesuatu bahwa kita bekerja dengan baik. Dalam Filipi pasal 2 ayat 12 dikatakan di sana, hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Ini sebuah arahan, sebuah petunjuk yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Filipi, supaya kalau mau mengerjakan pekerjaan rohani harus dengan segenap hati. Makanya dia menyapa jemaat Filipi dengan saudara-saudaraku yang kekasih. Kenapa dia menyapa dengan pakai kata kekasih? Karena Paulus sadar bahwa jemaat yang ada di Filipi adalah seiman. Anak Tuhan sama-sama. Orang percaya, orang beriman kepada Tuhan. Sehingga Paulus tidak menganggap orang Filipi itu orang lain. Sehingga dia sapa dengan kekasih. Ini yang harus menjadi juga sifat kita atau gaya hidup kita sebagai anak Tuhan. Menyapa sesama kita dengan kasih Kristus. Perkataan
perkataan-perkataan yang membangun, perkataan-perkataan yang menguatkan orang lain. Saudara-saudaraku yang kekasih, saudara yang kekasih di dalam Tuhan, saya percaya saudara sudah menjadi kekasih Allah. Saya sudah menjadi kekasih Allah. Sebab itu di antara umat-umat Tuhan pun harus saling menyapa bahwa kita sama-sama punya kasih dari Allah dan sama-sama menjadi anak-anak Allah. Selanjutnya, mengerjakan keselamatan yang disampaikan dalam ayat ini adalah di mana kita harus bertanggung jawab penuh iman kita, percaya kita, apa yang kita harus lakukan dalam mengiring Tuhan. Banyak orang Kristen hanya sekedar membaca ayat ini. Banyak orang Kristen berpikir bahwa menjadi Kristen itu cukup. Yang penting saya sudah Kristen. Tidak menjaganya, tidak mengerjakan juga dengan sungguh-sungguh. Dan berpikir bahwa yang penting saya sudah diselamatkan. Oh tidak, saudara. Dalam kita percaya kepada Tuhan, ada tanggung jawab kita untuk kita kerjakan supaya kita memperoleh semua janji Tuhan. Contohnya begini, Tuhan Yesus berkata, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu." Ayat ini adalah sebuah tawaran Tuhan Yesus, permintaan Tuhan Yesus, supaya kita datang untuk memperoleh kelegaan. Tapi kalau kita tidak merespon, kita tidak datang, sekalipun kita sudah Kristen, kita tidak taat kepada panggilan itu, kita tidak akan mendapatkan apa-apa. Sekalipun saudara sudah percaya dengan umur saudara saat ini, sepanjang umur saudara saat ini, sudah tua di dalam Kristenan. Tapi kalau kita tidak mengerjakan tanggung jawab keselamatan itu yang Tuhan berikan, karuniakan kepada kita, ya kita tidak akan mendapatkan apa-apa. Jadi, ketika kita menerima keselamatan, kita menerima karunia Allah, kita menerima berkat Allah, kita harus menjaga. Itu namanya mengerjakan. Menjaga pun itu namanya mengerjakan. Supaya tidak hilang, tidak dirampas iblis, tidak diganggu oleh hal-hal yang lain. Dan makin kita lebih konsentrasi lagi kepada Tuhan sebagai tanggung jawab pekerjaan kita. Dalam pembacaan di atas tadi, dikatakan kamu senantiasa taat. Taat itu adalah tanda bahwa kita mengerjakan perintah untuk mencapai sesuatu yang kita akan miliki. Ketaatan itu mengerjakan sebuah perintah untuk mencapai hal yang kita miliki, akan miliki. Jadi kalau kita tidak taat, kita tidak bersungguh-sungguh, jangan harap saudara mendapatkan surga kalau saudara tidak mengerjakan dengan sungguh-sungguh. Orang seringkali mengambil gambaran seperti kapal selam. Kalau lagi perlu, dia timbul. Butuh makanan, oksigen, dan lain sebagainya untuk persiapan yang ada di dalam kapal selam, kapal perang selam. Senjata, peluru. Dia timbul. Kalau lagi nggak perlu, tetap ada di dalam. Jangan seperti itu, saudara. Seharusnya kita
sebagai orang percaya, gambarannya adalah kita terus ada dalam permukaan, dilihat orang. Bahwa kita sebagai orang yang percaya akan Tuhan menjadi teladan, contoh bagi dunia. Bahwa kita manusia sangat membutuhkan kehadiran Tuhan untuk melengkapi hidup kita. Taat membuktikan bahwa kita mengerjakan keselamatan itu dengan penuh hormat. Jadi taat itu mengerjakan sesuatu yang hormat, sesuatu yang dihargai. Itu ketaatan. Jadi kalau saudara tidak taat, itu tidak hormat. Bahkan bisa kita dicaci maki oleh mungkin atasan kita ketika kita tidak taat akan perintah dalam sebuah perusahaan. Tuhan lebih daripada itu. Tidak akan kita dapat mahkota yang dijanjikan Tuhan kalau kita tidak taat. Label kekristenan saya orang percaya itu tidak cukup, saudara. Jadi kalau saudara sudah berkata bahwa saya sudah percaya saya pasti selamat, lalu tidak melakukan perintah-perintah Tuhan dalam waktu-waktu yang berjalan, jangan berkata bahwa pasti saya selamat. Tidak, saudara. Saudara tahu, terkadang dalam perjalanan hidup manusia itu tidak sedikit tantangan. Bisa saudara berjalan tiba-tiba saudara ketemu jalan berkelok-kelok. Saudara nggak berhati-hati di situ, saudara bisa jatuh ke jurang. Dalam iman pun sama, saudara. Atau mungkin saudara berkata, pasti Tuhan lindungi. Ya betul. Tapi Tuhan bilang, kerjakan dengan baik. Dalam perlindungan Tuhan kita harus bekerja untuk menjaga supaya iblis tidak menghancurkan perjalanan iman kita. Itu namanya mengerjakan keselamatan. Kita taat karena kita sudah diselamatkan. Dan diselamatkan untuk mentaati perintah Tuhan. Tuhan bekerja dengan kuasanya dalam diri kita. Tuhan bekerja dengan kasih-Nya dalam hidup kita. Jangan sia-siakan. Jangan punya gaya hidup beriman asal-asalan. Jangan. Tapi bangun. Kerjakan pembangunan iman itu supaya kuat, kokoh untuk menghadapi terpaan angin, benturan. Jadi saya mau katakan bahwa percaya aja atau menjadi orang Kristen saja tidak cukup. Saudara masuk sekolah SD atau SMP, SMA lah, atau kuliah. Setelah saudara masuk, tidak hanya sekedar masuk dan duduk-duduk saja. Lalu saudara santai, guru menjelaskan penjelasan pelajaran di depan, saudara tidak memperhatikan dan mengerjakannya. Saudara tidak akan dapat nilai. Sama iman kita pun jangan hanya sekedar jadi orang Kristen lalu kita tidak mengerjakan. Tidak bertanggung jawab atas iman kita. Saudara akan disebut oleh Alkitab orang-orang munafik, orang-orang yang tidak taat akan firman Tuhan. Labelnya Kristen tapi perilakunya preman yang menghancurkan situasi. Tuhan mau sebagai orang yang percaya supaya benar-benar dan sungguh-sungguh ada pada dasar firman Tuhan.
Gaya hidup orang beriman yang sejati dikuasai kasih. Kasih Kristus atau disebut kasih agape. Bukan ego. Bukan opini. Tapi bangunlah diri kita kepada kepastian firman Tuhan. Kepada kebangunan rohani. Yang dimana dikerjakan oleh kuasa Roh Kudus. Supaya pekerjaan keselamatan kita yang kita kerjakan itu benar-benar tertuju, terarah kepada panggilan Kristus. Mazmur pasal 23 ayat 1, Tuhan adalah gembalaku. Itu adalah sebuah pengakuan daripada Raja Daud. Lalu dikatakan, tak akan kekurangan aku. Daud mengalami penyertaan Tuhan, berkat Tuhan, perlindungan Tuhan. Tapi tidak hanya sampai di sana. Dia mengerjakan sesuatu yang menyenangkan hati Tuhan. Mengerjakan keselamatan, mengerjakan hubungan baik dengan Tuhan. Sehingga dia berkata, hanya dekat Allah saja aku tenang. Aku bersuka cita di dalam Tuhan. Itu salah satu atau bagian-bagian daripada mengerjakan keselamatan itu. Karena dengan Tuhan, kita harus punya hubungan baik. Memuja-muji Tuhan. Saudara, kalau menonton konser yang dilakukan di dunia ini, dengan lagu-lagu yang wah, mantap, meriah, dan menarik. Saudara bisa terharu, bahkan terhibur, bahkan saudara bisa menangis. Kenapa? Melihat megah, mewah, suaranya menggelegar. Berarti ada rasa di situ bahwa saudara menikmati sesuatu dari sebuah acara itu. Saudara masih punya rasa enggak? Jangan hanya berkata saya Kristen, lalu sudah enggak punya rasa. Rasa memiliki Tuhan, rasa memiliki kebenaran, masihkah ini semua ada dalam diri kita? Rasa memiliki, punya kasih? Atau hanya sekedar label saja hari-hari ini? Tuhan tidak suka. Tuhan mau supaya kita berseru bersama. Memuji Tuhan bersama. Itu namanya mengerjakan keselamatan. Kembali ke ayat firman Tuhan yang kita baca. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu, kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Takut dan gentar. Takut di sini harus kita dengan sungguh-sungguh, jangan sampai salah. Gentar itu adalah benar-benar kita merasakan bahwa hanya Tuhan yang mengatur. Kita harus takut kepada hukumannya. Karena ada hukuman ketika kita tidak selamat. Tidak mengalami Tuhan dalam pribadi kita. Kita diperhadapkan dengan situasi begini aja kita sudah kocar-kacir. Kita sudah mengatakan, aku tak berdaya. Bahkan mulai banyak orang marah, pundung, curiga, melakukan hal-hal yang jahat, merampok, mencuri, menipu, korupsi, dan lain-lain sebagainya. Kenapa? Karena hilang arah cara berpikir. Tidak ada lagi kebenaran dalam hidupnya. Maka di sini dikatakan, kerjakan itu takut dan gentar. Takutlah kepada Tuhan yang punya nyawa ini. Takutlah kepada Tuhan yang punya hidup.
saudara nggak setia kepada Tuhan, saudara akan melihat Tuhan tidak akan melakukan banyak hal dalam hidup saudara. Lalu saudara jangan tuduh Tuhan, Tuhan tidak setia lagi. Kita yang tidak setia. Sepanjang hidup kita, seharusnya kita syukuri. Kalau kita masih bernafas dan ada hari ini, semua itu karena Tuhan. Jadi jangan bodoh, jangan terlalu ditekan dengan kesibukan. Kesibukan iya penting untuk kita hidup, harus kita sibuk. Karena kita berkata kita harus bekerja untuk mendapatkan rezeki, upah. Tapi jangan melupakan Tuhan dalam semuanya ini, bahwa saudara menabur, menanam, menabur benih. Tapi ingat, kalau Tuhan tidak tumbuhkan benih itu, tidak akan ada hasilnya. Kita cuma disuruh bekerja, tabur, biar Tuhan yang menumbuhkan. Tuhan yang memberkati kesehatan kita, kekuatan, bisnis usaha kita. Jangan remeh, saudara. Jangan anggap ini, saya masih lama bernafas, saya masih lama hidup. Apa dipilih? Yang umur sekian, biar hidup sampai sekian dulu. Enggak, saudara. Waktunya tiba, pasti itu terjadi dalam hidup saya dan saudara. Orang bertanya, ada yang bertanya tentang situasi. Kenapa banyak hari-hari ini orang meninggal dengan penyakit yang ada, atau virus yang ada. Orang yang sudah dipanggil Tuhan, memang Tuhan sudah tentukan di garis dan hari dan waktu yang sama dengan alasan yang sama, mereka dipanggil Tuhan. Batas hidup mereka hanya sampai di situ. Tapi ingat, banyak juga orang mengalami mujizat Tuhan. Sekalipun sama parahnya, sama menyedihkan, sama sakitnya, sama dokternya, sama rumah sakitnya, sama obatnya. Pulih, sembuh. Kenapa? Belum waktunya. Tapi saya mau katakan, jangan kita biasa-biasa saja menganggap itu belum akan datang kepada saya. Oh tidak, saudara. Perlu berjaga-jaga. Perlu kerjakan keselamatan itu dengan takut dan gentar. Dengan kata lain, kita harus lebih sungguh-sungguh lagi kepada Tuhan. Umur berapa kita hari ini? Kalau saudara merasa umur saudara makin tua, itu memang kenyataannya harus terjadi. Tapi itu tidak menentukan kita hari ini dibawa pulang atau masih ada di dalam dunia ini. Kalau saudara merasa umur saudara masih muda, itu tidak ditentukan saudara hari ini mau dibawa pulang atau masih ada di dalam dunia ini. Tapi yang jelas di sini Alkitab mengatakan, selagi kita hidup di dunia ini, kita kerjakan itu keselamatan. Dengan kata lain, kita harus tetap percaya, taat kepada firman Tuhan, lakukan itu firman Tuhan. Setia kepada Tuhan. Supaya apa yang Tuhan janjikan bagi kita, keselamatan di dunia dan juga di surga, Tuhan sediakan bagi kita. Hanya satu perkara, iman, dan mengerjakannya dengan segenap hati. Lakukan itu dengan sungguh-sungguh. Minta Tuhan memperbaiki perjalanan hidup kita, memperbaiki arah pandangan kita. Jangan terlalu banyak dikuasai oleh kepintaran pikiran saya dan saudara. Jangan.
Pikiran manusia tidak mampu untuk masuk dalam apa yang Tuhan buat hari-hari berikutnya. Kita dengar banyak manusia terkaget-kaget dengan apa yang terjadi hari-hari ini. Tapi saya mau katakan, sebagai anak Tuhan, kita tetap mengerjakan perintah Tuhan. Lakukan itu perintah Tuhan. Supaya kita selamat. Di dunia ini kita sehat, kita kuat, kita diberkati Tuhan. Dan surga Tuhan sediakan bagi kita. Apa yang kita miliki hari ini, itu tidak menjamin memberikan keselamatan baik di dunia ini maupun yang di surga. Jadi kalau saudara lagi cari uang, usaha, enggak apa-apa. Ada ayat mengatakan dalam Matius pasal 7, minta kamu akan diberi, ketok pintu akan dibukakan. Itu bicara hal berkat jasmani. Kita berdoa supaya kita diberkati Tuhan dalam hari-hari hidup kita. Untuk anak cucu kita, kita berdoa supaya diberkati. Tapi jangan saudara terlalu sibuk lalu melupakan siapa pemberi nafas dan berkat itu bagi kita. Karena manusia di sini jadi sombong. Lupa pemberi berkat. Lupa penjaga oksigen yang diberikan kepada kita. Coba oksigen yang ada, yang kita hirup di sekitar kita ini, itu semua jadi racun. Apa yang terjadi? Kita akan mati semua. Kita akan sakit semua. Tapi itulah karya Tuhan. Ia memberikan udara bagi kita. Supaya itu gratis dan tidak dibayar, tidak dibeli. Tidak dicari-cari di mana. Saudara mau di WC, saudara mau di kebun, saudara mau di dapur, Tuhan sediakan oksigen itu. Saudara di kamar, saudara di atas pohon, saudara di dalam pesawat, Tuhan sediakan oksigen itu. Gratis. Tidak ada penyeludupan malah. Semua manusia Tuhan kasih. Mau orang jahat, orang baik, orang miskin, orang kaya, Tuhan kasih sama. Nih, ambil. Selagi Tuhan masih izinkan kita bernafas. Tapi kalau Tuhan sudah tidak izinkan, ya kita tinggal tunggu. Siapa yang mengucapkan selamat jalan dan ketemu di rumah Bapa. Ini bahasa ini hari-hari di banyak. Selamat jalan pahlawan iman. Nanti kita ketemu di Yerusalem baru. Wah, ini kata-kata ini di media sosial yang saya punya ini, yang saya pakai ini banyak. Ada juga yang tertawa, terbahak-bahak, pesta pora, ulang tahun, ucapan syukur, di kebun, di sungai. Banyak. Tapi juga ada yang sedang merintih air mata karena ditinggal sang kekasih. Tapi Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang baik. Tuhan yang mengerti perasaan kita. Tuhan yang mengerti keadaan kita. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan. Maka Dia akan yang menentukan jalanmu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Puji Tuhan. Mari kita berdoa. Setelah kami mendengarkan firman-Mu pada saat ini Tuhan, kami percaya firman-Mu akan datang dan tumbuh dalam hidup kami. Dan kami mau belajar menyimpan dalam hati kami. Dan kami belajar setia melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan. Tuhan, berkatilah kami, lindungilah kami. Peliharalah kami dalam kasih-Mu.
Jauhkanlah kami dari semua mara bahaya, sakit penyakit, rintangan yang menghambat hidup kami, baik pribadi, keluarga, rumah tangga kami, dan semua pekerjaan usaha, bisnis kami, pelayanan kami. Kami minta kuasa-Mu menaungi kami, melindungi kami, supaya kami semua berjalan sesuai dengan apa yang menjadi petunjuk-Mu ya Tuhan. Berkati para pendengar renungan firman Tuhan ini, juga jemaat yang Tuhan kasihi, GPKD Eklesia Bandung, Tuhan berkati Tuhan. Apapun menjadi usaha urusan mereka, Tuhan berkati. Berikan kesehatan kepada mereka. Yang sakit Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Tuhan jamah dengan kuat kuasa-Mu Bapa. Kami percaya tangan Tuhan menjamah kami semua, menolong kami semua, memberikan kekuatan dalam hidup kami. Semua persoalan, pergumulan anak-anak-Mu, Tuhan tolong campur tangan, berikan penyelesaian dengan baik dan luar biasa. Nama Tuhan dipermuliakan. Kami berdoa buat semua persembahan-persembahan yang sudah diberikan umat-umat Tuhan. Berkatilah Tuhan, terimalah persembahan ini. Kuduskanlah persembahan ini untuk layak dipakai buat pekerjaan Tuhan. Terima kasih Bapa dalam surga. Kami yakin Tuhan akan menyertai kami, menjauhkan dari kami dari suasana, situasi, keadaan di dunia ini, apa yang sedang terjadi hari-hari ini. Kami berdoa buat bangsa Indonesia. Kami serahkan ke dalam tangan kuat kuasa-Mu, pertolongan dan kasih sayang Tuhan. Tetap melindungi bangsa ini dari semua hal-hal yang coba-coba menghancurkan Tuhan. Dan kami boleh hidup tentram, bebas di tengah-tengah bangsa kami Tuhan. Pemerintah yang ada, beri hikmat bijaksana untuk dapat menjalankan tugas mereka sebagai pemerintah di Indonesia ini. Terima kasih Bapa dalam surga. Kami mengucap syukur dan menyerahkan semua ini. Haleluya. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.